Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Merama Suraja akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi sistem pengantar obat yang berjudul Parenteral Drug Delivery System. Pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang pengertian Parenteral Drug Delivery System. Parenteral ini berasal dari kata Yunani yaitu para di luar, entero adalah usus. Artinya rute pemberian selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Baiklah, untuk pertanyaan kedua adalah jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Pembagian dari parenteral ini terdapat 4 bagian, yaitu subkutan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air, diserap dengan baik, misalnya insulin. Volume injeksi subkutan adalah 0,5 sampai 1,5 mili. Yang kedua ada intramuskuler, adalah obat bilateral, deltoid, dan otot lateralis. Injeksi ini jauh di dalam otot dan jauh dari saraf dan arteri. Volume injeksi intramuskuler tidak lebih dari 2 mili. Yang ketiga adalah intravena. Rute intravena kadang digunakan rute untuk bentuk sediaan berkelanjutan atau terkontrol seperti liposom, partikel nano, eritrosit, dan polipeptida. Yang keempat adalah intraperitoneal, memperoleh akses ke sistem limpatik dan kembali secara perlahan ke kompartemen vaskular sehingga dapat digunakan sebagai pembawa untuk menargetkan zat antineoplastik ke dalam sel limpatik. Adapun untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan beda injeksi untuk solusio atau larutan dan dispersi koloidal. Injeksi adalah larutan steril, emulsi, atau suspensi. Dipreparasi dengan melarutan, misalnya di formula dengan emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok, sehingga injeksi dibagi dua, injeksi terkontrol dan injeksi dispersi koloid. Pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Liposom adalah dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti gambar 2. Molekul fosfolipid amfilik membentuk bilayer buher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan pasir air melalui kelompok kepala hidrofilik. Sedangkan niosom adalah vesikel surfaktan nanionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan nanionik sintetik struktur tipikal nioserme disajikan pada gambar 3. Berbagai obat yang dimasukkan ke dalam liposom dengan metode berbeda ditunjukkan pada tabel 2. Pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan beda injeksi drug delivery bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Nanopartikel adalah konsep nanopartikel lipid untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikro, ukuran emulsi parenteral O/W digunakan untuk nutrisi parenteral. Kelemahan yang terkait dengan emulsi submikron adalah viskositas rendah dari tetesan, menyebabkan pelepasan cepat dan kerentanan aktivitas tergabung menuju degradasi oleh fase kontinu berair 40. Solid lipid nanopartikel SLN adalah partikel koloid yang tersusun dari matriks lipid biokompatibel atau biodegradable yang dapat padat suhu tubuh dan rentang ukuran pameran di antara 100 dan 400 nanometer. Sedangkan mikropartikel mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola ukuran ideal ukuran dari 120 mikron larutan dalam air disuntikkan dengan jarum. Sedangkan mikropartikel mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola ukuran ideal
kurang dari 120 mikron, larutan dalam air disuntikkan dengan jarum biodegradasi, misalnya FLA, PLGA. Pelepasan obat dikendalikan oleh disolusi atau degradasi matriks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.